Masih di Anyu Siang, pemirsa, sejumlah pengunjung terjebak banjir saat tengah berwisata di pemandian alam Sungai Sembahe di Deli Serdang Rabu sore. Evakuasi berlangsung dramatis, pengunjung terpaksa keluar dari atap pondok yang dibuka paksa oleh warga. Inilah video amatir yang direkam warga saat proses evakuasi sejumlah pengunjung pemandian alam Sungai Sembahe di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu kemarin. Dari rekaman video, proses evakuasi berjalan dramatis. Warga terpaksa mengeluarkan pengunjung pemandian alam dengan cara merusak atap seng pondok pemandian. Pondok pemandian alam Sembahe yang berada di pinggiran aliran sungai tersapu banjir kiriman dari pegunungan Brastagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir kiriman tersebut. Banjir kiriman di pemandian alam Sembahe ini kerap terjadi jika banjir di hulu sungai pegunungan Brastagi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, Ainus melaporkan. Ribuan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah hingga kini masih terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1,5 meter memaksa warga mengungsi ke tempat aman. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir masih merendam pemukiman warga. Rumah-rumah di Kecamatan Kroya, Cilacap hingga Kamis pagi masih cukup tinggi. Banjir di Kecamatan Kroya, Cilacap hingga Kamis pagi masih cukup tinggi. Ketinggian air bervariasi di antara 50 cm, bahkan di sejumlah titik ketinggian mencapai 1,5 meter. Tingginya genangan banjir ini membuat aktivitas warga yang terdampak banjir lumpuh. Banjir juga menggenangi jalan-jalan desa yang mengakibatkan warga tak dapat beraktivitas. Banjir kali ini adalah banjir kedua yang terjadi di wilayah Kecamatan Kroya. Kalau kemarin kita ada 5 desa yang terdampak, tetapi sekarang menjadi 6 desa dan intensitasnya lebih besar. Akibat genangan banjir yang cukup tinggi memaksa ratusan warga desa yang terdampak banjir mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Di sini mengungsi yang waktu dulu, yang sekarang di sini lagi dua kali. Terus rumahnya aku di sini ketelemnya. Belum bisa untuk ditinggali. Sekarang dikasih apa-apa sekarang. Oh, belum ada bantuan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Cilacap, banjir akibat guyuran hujan deras yang berlangsung dengan intensitas tinggi merendam 8 kecamatan. BPBD Cilacap menghimbau kepada warga yang masih bertahan di rumah untuk waspada naiknya ketinggian banjir jika hujan kembali turun. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainus melaporkan. Guna mengantisipasi banjir di pemukiman warga di Cilincing, Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membangun waduk rawa Malang. Seperti apa proses pembangunannya? Berikut laporan Mahathir Muhammad dan Yudi Permana dari Cilincing, Jakarta Utara. Suku Dinas Air Kota Jakarta Utara saat ini sedang mengerjakan waduk di Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara. Waduk yang memang diperkirakan akan beroperasi ini kurang lebih atau pekerjaannya akan memakan waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun lamanya. Ini memang masih dalam tahap pengerjaan beberapa pengangkatan lumpur di waduk dari Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara. Seperti belakang saya saat ini, memang kalau untuk alat berat baru hanya 1 diturunkan dan juga kondisi rawanya sendiri pun memang baru kurang lebih yang digarap saat ini kurang lebih seluas 1.000 meter persegi saja. Dan memang kalau rencananya nanti dari rawa yang akan digarap ini juga seluas 7,8 hektar akan melewati ke tol lingkar luar 2 yang nanti masih akan juga digarap saat ini, sehingga memang nanti rawa ini memang diharapkan ada 2 manfaat yang memang akan diberikan untuk warga. Yang pertama adalah memang dari kawasan di Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara ini apabila diguyur hujan intensitas tinggi memang sering terjadi banjir atau juga genangan, sehingga dengan adanya rawa ini atau Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara ini dapat meresap air sehingga
pemukiman warga juga aman ketika ada intensitas hujan tinggi juga tiba. Dan juga nantinya ini bisa jadi ekowisata apabila memang dari Rawamalang ini sudah selesai di pembangunannya dan kurang lebih seluas 7,8 hektar ini juga selesai dibangun. Kalau melihat kedalaman dari Rawamalang Cilincing Jakarta Utara di belakang saya ini, memang kedalamannya hanya kurang lebih 1,5 meter dan proses pengerjaan pun kurang lebih sudah berjalan 1 minggu, dimulai dari tanggal 11 November. Warga pun berharap proyek ini juga cepat selesai sehingga nantinya apabila nanti di akhir tahun atau di bulan Desember terjadi hujan intensitas tinggi, air pun tidak mengenangi rumah warga di sekitaran di RW 10 di Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Muhammad Yudi Permana, iNews melaporkan. Politeknik Ketenagakerjaan menggelar seminar tentang PHK dan uang pesangon bagi pekerja. Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan pun dihadirkan untuk mengupas tuntas tentang PHK dan pesangon yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada awal November lalu. Hingga kini, sejumlah poin dalam undang-undang tersebut pun masih menjadi polemik di masyarakat. Politeknik Ketenagakerjaan menggelar seminar ketenagakerjaan dengan tema Undang-Undang Cipta Kerja menyoal dampak implementasi skema baru PHK dan pesangon. PHK dan pesangon sendiri mendapat perhatian karena berkaitan erat dengan kesejahteraan pekerja. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengerti jelas tentang poin PHK dan pesangon yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja saat ini. Dalam seminar yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sejumlah tokoh dihadirkan sebagai pembicara, di antaranya Dewan Pengawas Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja dan juga tenaga pengajar atau dosen. Bagaimana meningkatkan perundingan bipartit dalam rangka penyelesaian PHK? Bagaimana meningkatkan perundingan bipartit dalam rangka merundingkan hak pekerja? Itu dia saya lihat. Jadi sebenarnya kalau kami mau melihat ini, negara mau memberdayakan kehidupan perundingan bipartit di perusahaan itu dia. Tak hanya diikuti langsung oleh puluhan peserta, acara seminar ini juga digelar secara daring sehingga bisa diikuti oleh peserta di luar daerah. Diharapkan hasil dari diskusi ini bisa disampaikan kepada pemerintah dan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Arif Tribawana, iNews melaporkan.